Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Selamat pagi menjelang siang, semuanya sehat, amin. Coba lihat dulu wajah samping kanan kirinya, bilang kamu sehat ya, amin ya, gitu ya. Oke. Saya bersyukur bisa berjumpa lagi dengan saudara, salam dari Abah Love Barat buat semua kita. Ya, bagi yang belum kenal nama saya Darwin, karena jarang ke KTC juga, setahun mungkin sekali 2 kali. Saya sudah menikah, anak saya 2, istri tidak bisa ikut hari ini karena sedang menemani ada salah satu pekerja yang memperingati 1 tahun suaminya meninggal di usia yang masih muda. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sepanjang bulan ini saudara sedang bersama-sama belajar tentang mengobarkan karunia. Dan hari ini judul khotbah saya adalah terus menyala di tengah redupnya dunia. Mari baca bersama, 1, 2, 3. Saya mau mengajak kita pertama-tama sebelum kita mendengarkan firman, supaya kita sama-sama menyadari bahwa momen di saat kita mendengarkan firman, ini adalah a space of reflection, renewal, and hope. Apa maksudnya? Bapak Ibu, saya selalu percaya momen setiap kali firman Tuhan disampaikan adalah momen di mana kita mencoba melakukan refleksi diri dengan kacanya, cerminnya adalah firman. Setuju dengan saya? Jadi ketika firman atau kebenaran itu kita terima, kita coba refleksikan dengan diri kita. Dan yang kedua, kita percaya bahwa di dalam penyampaian firman Tuhan yang kita terima, ada momen di mana pembaharuan itu terjadi dalam diri kita. Kita dibaharui oleh firman, hati dan pikiran kita dibersihkan dan kita dibaharui. Sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam kebenaran firman ada hope, ada pengharapan. Amin. Dan saya merindukan setelah kita pulang di tempat ini, saudara benar-benar dibaharui dan menemukan harapan yang tidak hilang itu loh, yang Tuhan janjikan. Oke, mari kita masuk sama-sama ya. Kita akan membaca dulu bersama-sama di dalam 2 Timotius. Saudara agak panjang, tapi saya menginginkan kita untuk membacanya secara menyeluruh supaya kita paham. Ada 18 ayat, perlahan saja kita membacanya supaya kita tahu konteksnya ketika Paulus menulis ini buat Timotius itu maksudnya itu apa. Mari baca bersama dari ayat yang pertama. 1, 2, 3. Dari Paulus untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang ataupun malam. Dan apabila aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Berikutnya, kuperingatkan engkau oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Lanjut. Aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul. Itulah sebabnya, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Berikutnya, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku,
termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Saya mengajak kita membaca keseluruhan ini supaya kita mengerti bahwa ketika Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, keadaannya kurang lebih begini. Bahwa yang pertama, saudara, Paulus tidak sedang dalam kondisi yang ideal. Dia ada di dalam penjara. Saudara coba membayangkan seandainya pemimpinmu ada dalam situasi sedang dianiaya dan ada dalam penjara. Ditangkap karena imannya. Sehingga ini mungkin saja membuat Timotius merasa kondisinya sulit. Dan memang pelayanan sedang sulit. Bukan hanya sulit yang terjadi di Efesus, terlebih lagi kepada Paulus yang kalau tadi kita baca, ditunjukkan bahwa mereka semua di Asia Kecil meninggalkan aku, kata Paulus. Jadi saudara coba bayangkan situasinya. Tidak mudah, challenging, ada sebuah tantangan yang berat. Dan bukan hanya itu, penganiayaan terus meningkat. Kenapa mereka mengambil keputusan meninggalkan Paulus? Ya karena penganiayaan ini gak mudah. Tidak semua orang siap mati karena Kristus. Demikian juga hari ini. Dan bukan hanya itu, Timotius waktu itu masih muda, kemungkinan sedang gentar menghadapi tekanan pelayanan yang ada. Karena dia masih muda, makanya kita bisa membaca ya. Paulus mengencourage Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya melalui perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Itu yang diingatkan oleh Paulus. Saudara, situasi ini tidak mudah, maka Paulus memberikan peringatan buat Timotius. Mari baca bersama ayat ini sekali lagi. 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara, tidak mungkin seseorang menggunakan kata peringatan kalau tidak ada penyimpangan atau sesuatu yang sudah tidak pada jalurnya. Setuju dengan saya? Kalau saudara baik-baik saja secara rohani, melayani, hidup kudus, hidup benar, tidak mungkin pemimpin saudara, pembina atau pemurid saudara bilang begini, aku peringatkan kamu ya. Betul ya saudara, setuju dengan saya ya. Tapi kalau saya mulai bergeser dari apa yang menjadi esensi dan menyimpang dari jalan yang seharusnya Tuhan tetapkan, maka pemurid saya atau pemimpin saya akan bilang begini, Darwin, saya peringatkan kamu ya, kamu harus berhati-hati terhadap hal ini. Saudara, kita bisa menemukan bahwa Paulus tidak sembarangan memperingatkan Timotius. Karena memang ada sebuah situasi di mana Timotius sedang bergumul. Dan waktu dia berkata, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah, saudara perlu tahu bahwa kata mengobarkan dalam bahasa aslinya adalah anazopureo, maksudnya adalah begini, anazopureo itu adalah menghidupkan kembali api yang mulai padam. Saudara pernah barbekyuan? Yang pernah angkat tangan? Oh di sini nggak pernah, oh ada banyak dong. Pernah ya? Bakar daging gitu ya. Wow paling happy tuh, paling sering bakar daging ya. Saudara kalau kita bakar daging pakai arang, kan harus dikipasin terus kan? Atau taruh kipas angin supaya dia baranya tetap menyala. Sehingga keluar apinya kemudian pas membakarnya jadi enak. Saya punya banyak pengalaman lah ya, membakar dari sejak saya masih kecil karena papa saya suka ke laut, mancing ikan dan biasanya kami suka bakar ikan. Sampai saya sudah dewasa, lulus kuliah, saya punya bisnis usaha rumah makan ayam bakar di daerah Binus. Saya masih ingat tuh, perjalanan pertama-tama memulai rumah makan ayam bakar itu tidak mudah, mencari karyawan untuk bakar ayam saja susah. Sehingga saya harus bakar sendiri dulu selama 2 minggu pertama. Itu asapnya pas nyalain pertama tuangin spiritus, begitu nyala api kehirup tuh spiritusnya sekalian kan, kayak ngelem aja kita udah. Tapi saudara, saya selalu ingat ketika bara itu sudah nyala, harus dipertahankan dengan cara ada kipas angin saya taruh di sebelahnya supaya bara itu tetap menyala, sehingga kapanpun saya mau taruh daging di atasnya, akan gampang langsung terbakar. Kalau saya menghentikan tiupan oksigen yang konsisten kepada bara itu, kepada arang itu, maka apapun yang mau terjadi, sekeliling dari bara api itu pasti secara natural akan membuat bara itu mati. Setuju ya dengan saya ya? Itu sudah naturalnya Bapak Ibu. Itu seperti hidup kita di dunia hari ini. Saudara kalau diam saja,
tidak mengizinkan oksigennya Allah, nanti kita bahas ya maksudnya apa, masuk dalam hidupmu secara konsisten, maka bara itu pasti mati. Kenapa? Karena settingan dunia ini saudara perlu tahu, secara otomatis memang didesain untuk membunuh kerohanian kita. Loh saudara percaya gak sih? Settingan dunia hari ini yang Paulus bilang, aku ini manusia celaka karena hidup dalam tubuh daging dan masih tinggal dalam dunia. Lebih baik aku pulang. Kan dia bilang gitu ya, lebih untung untuk aku kembali. Tapi gak bisa karena masih ada banyak tugas yang dia harus kerjakan. Kenapa lebih untung pulang? Karena kita gak perlu bergumul dengan susah payah, memastikan bara api ini tetap menyala. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan ini. Sedangkan kita berada di dalam sebuah dunia yang sedang redup memang dan makin gelap situasinya. Tidak akan makin baik saudara. Apakah kita hari ini menyadari bahwa kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka api kerohanian kita pasti redup. Dan hopefully tidak sampai mati. Yang saya percaya kalau kita adalah orang-orang yang terpilih, seharusnya tidak akan pernah mati. Karena sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, bulu yang lemah terkulai tidak akan dipatahkan. Itu adalah kedatangan Yesus di dunia ini untuk kita semua. Karena itu kita mau lihat sama-sama. Apa yang menjadi background dari Timotius sehingga Paulus bisa ngomong tentang hal ini. Dan ini menjadi pelajaran dan refleksi buat kita. Supaya kita menyadari bahwa sekalipun Timotius punya background yang luar biasa, ternyata ada kemungkinan juga karunia di dalam diri dia bisa redup. Makanya Paulus berikan peringatan ini. Mari kita lihat bersama ya. Paulus bilang begini, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Saya mencoba merenung dan mencoba menafsirkan. Apa maksudnya Paulus berkata air mata Timotius yang dia curahkan? Saudara kita selalu mengerti ya, air mata tercurah itu ada dua sisi dalam konteks kita sebagai orang percaya. Satu, karena ada pergumulan pastinya. Saya yakin pasti Timotius bergumul karena dia menghadapi situasi yang gak mudah. Paulus adalah bapak rohaninya yang sangat dekat dengan dia, harus ada di penjara. Tidak mudah hadapi situasi itu. Pasti juga mencurahkan air mata. Tapi kita juga mempercayai bahwa ada air mata beban hati rohani itu loh yang tercurah ketika kita melayani, betul kan? Berapa banyak kita yang sudah pernah mencurahkan air mata karena kita melayani manusia. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin ada banyak di antara kita sudah pernah mengalami itu. Jadi saudara, ini membuat kita bisa menyadari bahwa Timotius bukan orang yang cuma sekedar melayani. Dia adalah orang yang punya komitmen tinggi, memberi hidupnya buat jemaat di Efesus. Bahkan kita tahu Paulus secara konsisten memuridkan dia dan menyiapkan dia. Jadi kita bisa melihat Timotius tuh punya background melayani yang luar biasa. Berapi-api, semangat sebelumnya. Dan bukan hanya itu, dia punya background imannya itu tidak terjadi begitu saja. Tapi ada konteks kronologis keturunan dari neneknya Lois, kemudian ibunya Eunike. Saya waktu membaca ini, saudara, saya jadi ingat hidup saya sendiri, saudara. Saya bertumbuh besar di Banda Aceh dulu, dan dalam pertumbuhan saya di gereja metodis, saya bergaul erat sekali dengan anak pendeta, teman baik saya sekali, tapi pergaulan saya dengan anak pendeta ini bukan mendatangkan kebaikan, kami sama-sama nakal dulu. Jadi kerjaan kami itu kalau udah hari Minggu, begitu selesai ibadah, kami berusaha untuk tidak masuk ke dalam kelas untuk nulis bahasa Mandarin. Dulu kami kalau di Aceh itu gitu, ibadah kebaktian anak tuh 1 jam paling lama, 45 menit kadang-kadang, terus habis itu mesti masuk ke kelas nulis bahasa Mandarin. Nah saya sama anak pendeta ini suka kabur, pergi main. Nah begitu udah selesai semua kelas, baru kami balik ke gereja. Saudara tahu apa yang kami lakukan setiap hari Minggu? Karena itu gereja dan sekolah jadi satu, dia itu punya akses ke ruang guru, saudara. Anak pendeta tuh tinggal di situ, dia tahu caranya masuk ke ruang guru. Jadi saya itu punya pergaulan nakal sama dia, ya kerjanya begitu. Hari Minggu kita sweeping semua kelas, kalau ada ketinggalan pulpen, ketinggalan apa, pokoknya kita bawa gitu. Terus kita jual-jualin tuh. Terus kita masuk ruang guru, cari barang-barang mainan yang disita sama guru gara-gara nakal anak-anak. Nah kami ambil tuh mainan-mainannya, kelereng lah, kartu gambar lah. Itu masa-masa hidup saya di masa lalu tuh. Jadi temannya anak pendeta, tapi hidupnya luar biasa nakalnya. Tapi saudara, saya baru ngerti ternyata saya itu punya background yang luar biasa. Saya dari kecil menyaksikan mama saya berdoa setiap malam. Itu pandangan yang sudah biasa terjadi. Sehingga saya tahu bahwa mama saya ini orang yang taat. Walaupun dia bukan orang yang baca Alkitab terus-menerus, tapi saya bisa menyaksikan tiap malam dia berdoa. Itu satu. Setelah saya mulai akhirnya kuliah di Jakarta, saya akhirnya dimenangkan di Abalov, benar-benar bertobat. Saya terlibat pelayanan dan aktif, mama saya tahu.
Saya masih ingat tahun kedua saya pulang, liburan dari Jakarta ke Aceh waktu saya kuliah di BINUS, mama saya kasih tunjuk saya satu foto. Dia bilang, kamu tahu nggak, kungkung kamu dulu adalah majelis gereja Metodis. Terus saya tunjukin fotonya. Saya bilang, wah, saya bilang kok bisa mah? Kungkung kan datang langsung dari China, bukannya dia agamanya Buddha atau animisme. Terus bilang, enggak, kungkung kamu waktu tinggal di Kampung Mulia ini, karena dekat sama gereja Metodis, kungkung kamu dimenangkan dan dia bertobat. Dan dia jadi majelis gereja. Dia kasih lihat fotonya, lagi duduk berjajar dengan para majelis gereja Metodis. Saya baru tahu, wah ternyata ada sejarahnya nih. Terus waktu Kungkung stroke gimana? Kungkung tetap percaya Yesus. Mama ngerawat Kungkung sampai mati. Dan setiap hari ketika masih SMP itu, Kungkung kamu tunjukkan imannya sama Tuhan. Sekalipun dia nggak bisa ngomong karena sudah mati sebelahnya dan hanya bisa terbaring. Wah saya jadi ngerti. Ada kronologis historinya. Maka saya nggak heran kalau hari ini Tuhan bawa sampai di titik ini, saya baru ngerti. Tapi kalau saudara tanya, apakah mama saya sejak awal bercita-cita Darwin jadi pendeta? Tidak. Tapi perjalanan itu membuat hari ini saya ada. Nah itu yang saya percayai. Saudara, demikian juga Timotius, dan saya percaya gini, demikian juga kita di ruangan ini. Kita itu punya sejarah perjalanan iman yang tidak sebentar. Ada sebuah perjalanan rohani yang cukup panjang yang sudah kita lalui, yang tidak sembarangan. Dan bukan berhenti di situ. Timotius dikatakan menerima karunia ketika Paulus tumpang tangan atas dia. Kalau hari ini kita mau sebut hamba Tuhan terkenal, mungkin saudara punya sosok atau figur tertentu seseorang yang saudara rindu sekali. Kalau sampai bisa ketemu dia muka dengan muka, saudara pengen ditumpangin tangan sama dia. Betul apa betul? Oh, nggak berani jawab ya, takutnya biasanya penatua di sini nggak tumpangin tangan gitu ya. Hah? Ada biasanya dalam benak kita gitu. Saudara, figur yang hari ini kita lihat hebat saja, kalau ditumpang tangan kita rasanya bersyukur. Kita rasanya menerima sesuatu yang berkat rohani kira-kira gitu. Saudara bayangkan ini, Timotius ditumpang tangan sama salah satu rasul terbesar yang pernah hidup di zamannya. Yang secara pengajaran, secara kuasa, komplit ada di dalam satu pribadi. Menulis surat paling banyak dalam perjanjian baru. Kita bisa bayangkan dong betapa hebatnya seorang Timotius. Kalau dalam konteks menerima penumpangan tangan dari seorang rasul yang hebat. Tapi saudara, dengan semua background ini, Paulus sebagai bapak rohaninya peringatkan Timotius. Ku peringatkan engkau untuk engkau mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Artinya begini saudara, ini yang pertama. Bahwa karunia itu tetap ada. Tetapi masalahnya apinya itu bisa meredup loh. Loh maksudnya apa Pak? Gini maksudnya. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Karunia tidak otomatis tetap menyala hanya karena pernah mengalami revival, pernah aktif pelayanan, pernah dipakai luar biasa. Saudara nggak otomatis menyala. Apinya harus dijaga. Kenapa? Karena kita hidup di dalam sebuah keadaan dunia ini yang dari kanan, kiri, depan, belakang, timur, barat, utara, selatan berusaha supaya api kita mati. Makanya dikatakan pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik, makanya saudara perlu dilingkari oleh komunitas yang sehat secara rohani, saudara perlu dimuridkan. Kenapa? Karena tanpa semua itu sudah otomatis hidupmu itu diserang dari berbagai penjuru supaya engkau mati apinya. Makanya Abelov mempercayai kita ini bukan gereja hari Minggu, kita ini gereja komsel. Di mana saudara perlu ada dalam komunitas, mengambil bagian saudara untuk bertumbuh bersama, dikelilingi, surrounded by orang-orang yang bisa menjaga hidupmu juga. Coba kita lihat kalimat berikutnya ya saudara ya. Saudara banyak orang itu terus melayani, memberi hidupnya bagi orang lain. Tetapi dirinya sendiri kosong dan akhirnya yang tersisa hanya rutinitas tanpa api. Saya kembali sedikit ke slide kedua tadi. Ingat saudara hari ini adalah momen refleksi. Kita bukan refleksi kaki ya, jangan ke situ arahnya. Karena banyak mungkin di bawah gitu ya, atau di mana. Saudara refleksi maksudnya kita bercermin kepada firman yang disampaikan, kita merefleksi diri kita. Kalau ternyata benar kita menemukan kita sedang ada di dalam titik yang ini, kita sedang ada dalam rutinitas tanpa api, mari kita minta Tuhan, renew me, baharui aku kembali. Amin. Jadi bukan penghakiman yang disampaikan kepada saudara, ini adalah sebuah pengharapan justru, di mana kita perlu kembali kepada apa yang seharusnya.
Dan saya mau bilang begini saudara, karunia Tuhan dalam hidup kita tidak langsung hilang mendadak. Ini yang berbahaya. Karena pelan-pelan. Sampai di satu titik kita baru menyadari bahwa, wah apinya kok redup ya. Kenapa sudah nggak ada ya? Pernah nggak saudara bertemu dengan orang yang sudah lama jadi orang Kristen? Tapi saudara nggak merasakan semangat kekristenannya. Saudara nggak merasakan ada dorongan dari hidup dia untuk dia membawa kita untuk mencari Tuhan. Malah mungkin sebaliknya. Setelah dia lama ikut Tuhan, malah saudara sekarang merasa saudara lebih rohani dari dia. Saya yakin kita pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Dan kadang-kadang kita bingung. Dulu dia pemimpin kita, tapi sekarang kok jadi begini? Nah itu yang Yesus bilang, yang terdahulu itu bisa jadi terkemudian. Yang terkemudian bisa jadi terdahulu. Nanti kita lihat ya kenapa alasannya redup itu. Tapi sebelum ke sana, maukah kita hari ini coba kita ambil waktu untuk refleksi diri sebentar. Benarkah saya masih melakukan semua ini karena saya punya api di dalam diri saya, atau hanya karena rutinitas saja? Atau jangan-jangan kita nggak melakukan apa-apa bahkan. Melayani enggak, komsel enggak, saya nggak pedulilah Pak, pokoknya itu urusan orang-orang yang serius saja, saya biasa-biasa aja. Nanti kita lihat satu-satu penjelasannya. Tapi saudara, kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu menginginkan kita ini terus menyala-nyala buat dia. Itulah kenapa dia taruh Roh Kudus dalam hati kita, supaya kita terus menyala untuk Tuhan, supaya karunia itu terus berkobar. 3 bulan yang lalu saudara, saya mengambil waktu untuk saya break sejenak dari bagian pelayanan saya yang cukup signifikan dalam konteks saya membantu proses untuk seluruh Abalef. Gereja lokal saya tetap lakukan bagian saya, tapi saya reduce tingkat intensitasnya supaya saya bisa punya waktu. Untuk apa saudara? Saya menyadari bahwa semua kesibukan yang ada dalam hidup saya ini mulai membuat saya terjebak. Terjebak apa? Terjebak melayani sistem, melayani manajemen, melayani program, melayani kegiatan, tapi kurang melayani manusia dan kurang fokus sama apa yang Tuhan mau. 3 bulan perenungan saya menyadarkan saya bahwa saya perlu bertobat. Karena saya mulai menjalankan rutinitas tanpa api. Ciri-cirinya apa? Tawar. Jalan-jalan saja. Meeting bagus, ada hasilnya bukan nggak ada hasilnya. Tapi tawar dalam hatinya. Lebih sering kelelahan. Orang kalau ketemu pasti dia bilang, wih kok lu capek banget kelihatannya. Mukanya lelah banget. Kenapa? Karena isinya rutinitas tanpa api. Setelah 3 bulan saya bertobat. Saya bicara kepada para penatua, rekan-rekan saya dalam pelayanan, kepada para penatua Abalef yang lain dalam tim yang mengurus seluruh Abalef, saya bilang, Bapak-bapak izinkan saya untuk saya menyampaikan apa yang menjadi perenungan saya. Setelah dalam perenungan 3 bulan, saya menyadari satu hal. Saya harus kembali melayani fokusnya manusia. Saya harus kembali kepada api Tuhan di dalam saya, bukan kekuatan saya. Saya perlu mulai mereduce hal-hal yang memang membuat saya bisa terjebak. Saya coba atur kembali hidup saya. Prioritas saya atur ulang. Saya memuridkan 18 pasang, bukan untuk kebanggaan diceritakan, hanya untuk menjelaskan bahwa ada sebuah situasi saya memang perlu memuridkan orang-orang ini. Karena mereka adalah pemimpin. Ada yang pemimpin di masa lalu, sekarang tidak lagi jadi pemimpin. Ini juga persoalan. Harus dibangun kembali hidupnya, supaya dia menemukan kembali api itu. Nah saudara, saya harus mengatur sedemikian rupa, supaya saya bisa minimal ketemu mereka sebulan sekali dalam konteks pemuridan yang formal ketemu. Itu saja sulit tadinya, bisa 2-3 bulan sekali. Apalah artinya pertemuan 2-3 bulan sekali untuk orang-orang yang harus dibangun hidupnya. Susah sekali, terbatas pasti. Saya mengatur ulang semua prioritas hidup saya, karena saya tahu begini Bapak Ibu, saya tidak mau berjalan dalam rutinitas tanpa api. Kapan terakhir kali engkau merasakan api itu masih berkobar-kobar? Atau mungkin hari ini semua perjalananmu hanya berupa rutinitas tanpa api itu. Kita lihat sama-sama. Apa yang Paulus tekankan, yang menjadi kunci, kenapa api kita ini bisa redup. Mari baca bersama ya, 1, 2, 3. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara,
musuh besar dari karunia yang harusnya menyala-nyala adalah ketakutan. Paulus peringatkan Timotius, sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan. Saudara, musuh iman bukan ketakutan, ketidakpercayaan. Tetapi musuh dari ketakutan itu adalah karunia, atau musuh dari karunia adalah ketakutan itu. Ketakutan seperti apa? Nah, kita bahas konteksnya Timotius dulu ya. Ketakutan Timotius kalau kita lihat kemungkinannya adalah satu, terhadap tekanan. Tekanan yang ada di masa itu nggak mudah. Karena Israel dalam penjajahan Roma. Yang kedua, takut dianggap tidak mampu. Makanya Paulus perlu menguatkan dia yang masih muda. Supaya jangan orang lain menganggap dia rendah. Tapi jadi teladan. Kemudian takut terhadap penganiayaan. Di masa itu memang penganiayaan ngeri sekali saudara. Hari ini kita dengan santai bisa ibadah, ruangan ber-AC besar, LED, musik, mic, semua lengkap. Bahkan di gedung ini gerejanya bukan cuma satu kan? Saudara bayangkan nggak kalau kita harus dalam suasana mencekam untuk beribadah? Wah nggak mudah, challenging, tantangannya berat. Ada negara-negara tertentu yang nggak sebebas kita. Saudara, Timotius menghadapi ketakutan ini. Tapi saudara mungkin relevansinya sedikit berbeda dengan konteks zaman. Kalau kita mau melihat ketakutan apa yang sebenarnya kita alami sekarang di zaman ini yang membuat api rohani kita ini redup, karunia itu tidak lagi bekerja maksimal dari hidup kita bisa temukan beberapa hal. Dalam konteks hari ini saudara, mungkin ada beberapa di antara kita yang karunia redup karena apa? Satu, fokusnya yang salah. Loh apa maksud fokus yang salah? Nah begini, penjelasannya sederhana saudara. Fokus yang salah itu maksudnya adalah begini, seringkali kita itu bukan tidak mau dipakai Tuhan, mau dipakai Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangan. Mau ya, kita sadar ya, hidup kita ini bukan buat diri sendiri sebetulnya gitu. Kadang kita tetap melayani, tetap aktif, bahkan terlihat produktif. Tapi fokusnya pelan-pelan bergeser dari apa yang seharusnya. Apa maksudnya fokusnya bergeser? Contoh, dulu ia melayani karena Tuhan. Sekarang ia mulai melayani karena ingin dihargai. Dulu ia memakai karunia untuk membangun tubuh Kristus, membangun sesama. Sekarang ia memakai karunia untuk membangun citra diri. Dulu ia bertanya, Tuhan mau apa Tuhan? Aku siap. Sekarang ia lebih sering bertanya, orang lihat saya gimana ya? Saudara, ini semua kita pasti akan mengalami termasuk saya. Dalam perjalanan kita dulu yang dimulai dengan ketulusan, kerelaan, all out, bayar harga, gak pusing dengan masa depan yang sampai gimana-gimana. Dalam perjalanan kita mulai berhitung. Tuhan dulu waktu mahasiswa, aku ini menangin sampai ratusan orang loh. Aku ngerintis komsel, jadi PA, mimpin sampai beberapa komsel, aku sampai mimpin ratusan mahasiswa. Sekarang aku menikah Tuhan, aku punya anak, aku punya struggle juga. Orang lain lihat aku apa ya kalau aku sudah mulai gak seaktif dulu. Nah mulai memikirkan apa yang orang lain lihat tentang aku. Atau kadang bahkan kita gak peduli, terserah mau dilihat apa. Tapi situasiku Tuhan, aku lebih pengen mendapatkan penghargaan setelah apa yang aku lakukan. Kita mulai mengarahnya kepada diri kita, bukan lagi berfokus kepada apa yang Tuhan mau. Fokusnya yang salah. Saudara sebetulnya di titik ini tuh ketakutan apa sih sebenarnya yang ada? Ini loh, ketakutannya adalah takut tidak dianggap berarti. Apa korelasinya? Saudara begini, ketika kita takut tidak dianggap berarti, takut dianggap nggak berarti lagi keberadaan kamu, kita akan cenderung membangun pelayanan kita, menggunakan karunia kita, bahkan di rumah sendiri bisa terjadi, kita berfungsi jadi istri, jadi suami, jadi bapak, jadi ibu, karena mau menonjolkan apa yang kita bisa, supaya kita tetap dihargai. Saudara, ini sindrom sudah terjadi, selalu pasti, generasi itu pasti akan terjadi, dari masih mudanya, kitanya mungkin lebih labil, waktu parubaya kita cukup settle secara self-esteem kita, kepercayaan diri kita, tapi waktu usia kita mulai turun, kita mulai berusia lanjut, kemampuan kita berkurang, mulai sering lupa. Saya udah mulai nih, umur 43 tapi udah mulai sering lupa gitu. Mulai turun kemampuannya. Dan kita mulai berpikir, waduh, ke depan saya masih kepake nggak ya? Saya masih dianggap nggak ya? Coba saudara lihat, orang-orang yang kecewa keluar dari gereja pasti ngomongnya apa? Habis manis sepa dibuang. Dulu gue dipakai, sekarang mah udah nggak peduli. Gue udah nggak bisa apa-apa. Nah itu. Saudara, ini persoalan. Artinya kita punya ketakutan, kita dianggap berarti atau tidak. Kalau kita masih mampu, apa yang terjadi? Kita pakai karunia untuk bangun citra diri kita.
Makanya banyak hamba Tuhan pengen supaya likes-nya banyak di Instagram. Makanya banyak hamba Tuhan pengen citra dirinya yang muncul. Mulai bergeser fokusnya. Nah saudara, bagaimana tidak karunia-Nya redup? Kenapa? Karena Tuhan kalau pilih kita dan benar kita dipilih Tuhan, tidak mungkin dia biarkan kita menyimpang. Setuju? Maka dia akan hentikan itu supaya kita sadar bahwa gini, Darwin, itu bukan dari aku. Ayo kamu kembali. Karena karunia bukan untuk bangun citra diri kamu. Ini untuk bangun kerajaan Allah, untuk bangun tubuh Kristus. Harus dikembalikan lagi. Saudara, kembali. Kalimat ini bukan penghakiman buat kita. Tapi kalimat ini adalah untuk kita merefleksi diri. Untuk kita dibaharui kembali. Untuk kita kembali kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Satu dulu ya, nanti kita lihat jawabannya belakangan. Yang kedua, selain fokus yang salah, apalagi saudara? Hidup menjauh dari Tuhan. Ada fase hidup kita dekat banget sama Tuhan. Kita kasih semuanya, nggak pusing. Firman ngomong A, kita lakukan A. Ngomong B, lakukan B. Ngomong Z, lakukan Z. Nggak takut sama sekali. Tapi dalam fase hidup tertentu, kita mulai berhitung. Kita mulai mikir, Tuhan, kalau aku taat apa yang bisa aku dapatkan? Atau kita nggak berani taat. Karena melewati pengalaman hidup yang panjang itu kita bilang, aduh kalau aku mendekat lebih serius komsel, lebih serius pemuridan, pasti nanti aku disuruh ngampunin. Bener nggak? Pasti aku disuruh taat. Pasti aku disuruh kembali melayani. Loh itu kenyataannya. Saudara kita mulai berkata kan, kalau kita mau serius, kita mulai mendekat tuh ya, kita pikir begini, wah aku belum tentu siap dengar nih. Kalau Tuhan ngomong, karena Tuhan mungkin akan bilang gini, ampuni, tinggalin dosanya, berhenti kejar-kejar kekayaan kayak model begitu, bukan dari aku. Jangan terjebak money game, kan gitu ya. Jangan terjebak investasi bodong, jangan pengen duit cepat. Tuhan bisa ingetin kita, kembali melayani, bereskan keluargamu, taat selama ini terhadap hal-hal yang sudah engkau tahu itu berbahaya, kamu hindari, kamu harus taat sekarang. Saudara mungkin kita nggak meninggalkan Tuhan, tapi kita juga nggak mau terlalu dekat. Kenapa? Karena ini kita sebenarnya takut berserah sepenuhnya. Masihkah engkau percaya bahwa Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupmu? Masihkah engkau percaya bahwa di dalam Dia ada keamanan yang sempurna? Bukan di uang, bukan di posisi, bukan di prestasi, tapi dalam Tuhan keamanan itu sempurna. Kenapa kita takut berserah sepenuhnya? Jangan-jangan kita mulai bergeser juga dari prinsip kebenaran ini. Kalau kita mulai takut, mungkin kita perlu kembali hari ini. Adakah engkau merasa takut berserah sepenuhnya? Takut disuruh taat. Wah, kalau takut disuruh taat, something wrong di dalam diri kita. Karena ketaatan tidak pernah mendatangkan kutuk. Setuju? Ketaatan selalu mendatangkan berkat. Kenapa kita sulit taat? Karena diri lagi. Karena ego kita. Kita bilang Tuhan cukuplah. Aku sudah ampuni dia 70 kali 7. Ada yang sudah pernah berhitung 70 kali 7 kali mengampuni pasanganmu, temanmu, saudara sepelayananmu, pemimpinmu? Sekarang udahlah cukup selesai. Saudara kita perlu kembali. Kalau kita mulai menjauh dari Tuhan, itulah salah satu ciri-ciri ketika karunia kita mulai redup. Nggak ada api lagi dalam diri kita. Yang ketiga, pengalaman buruk di masa lalu. Soal pengalaman buruk apa? Bukan soal dilecehkan, bukan soal dibohongi, tapi ada orang yang pernah sungguh-sungguh melayani, tapi terluka oleh siapa? Pemimpin, teman pelayanan, ekspektasi orang lain, konflik, luka berat ini. Kalau bahasa kayaknya amsyong. Ada yang pernah amsyong dalam pelayanan? Lalu ia mulai berkata begini, saya tetap datang ibadah kok Kak, tapi saya nggak usah terlalu terlibat deh ya. Trauma soalnya, nanti terulang lagi. Saya tetap melayani sih, tapi nggak perlu ada dalam struktur, nggak apa-apa. Yang penting kan saya melayani. Soalnya mesti ingat Firman itu bilang gini, rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Rapi tersusun itu ada prinsipnya, artinya harus terstruktur, nggak bisa sembarangan. Kalau tangan ini ada di pantat, maaf ya, kan jadi aneh. Tangan ini harus melekatnya di bagian bahu ini, lengan ini, ya toh? Gitu kan, kalau mata tiba-tiba ada di kaki, di lutut kan aneh. Harus rapi tersusun, harus terstruktur. Tidak bisa apalagi
Tidak mau ada dalam struktur, artinya tangannya jalan sendiri. Kakinya jalan sendiri, nggak bisa. Ini prinsip kok gitu. Saya tetap hadir di Komsel Kak, tapi jadi anggota aja ya. Kenapa? Kakak nggak tahu trauma saya di masa lalu. Saya tuh dulu aktif Kak di Komsel, sampai saya jadi pemimpin Komsel. Tapi ujungnya apa? Ditusuk Kak dari belakang. Orang-orang yang saya layani, ngomongin saya sama PA saya, ngomongin yang buruk-buruk, padahal mereka bisa tegur saya langsung. Kenapa sih mereka begitu? Akhirnya saya serahkan sudah, terserah mereka mau jadi apa. Sekarang saya ikut Komsel Kakak aja ya, saya jadi anggota aja. Jangan Kak, jangan suruh saya pelayanan lagi, jangan saya mau bertumbuh kok, tapi saya jangan jadi seseorang, nggak usah jadi anggota saja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena takut terluka lagi. Makanya lagunya Ariel Noah bilang gini, dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Ayo nyanyi sama-sama. Kau terluka lagi, ya kan? Saudara, kembali. Ini adalah momen kita merefleksi diri supaya kita dibaharui. Amin. Bagaimana cara Tuhan mengobati kita? Apa yang Paulus sampaikan? Dia bilang gini, sebab Allah tidak memberikan roh yang ketakutan, tapi dia memberikan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita perlu ngerti ayat ini, maksudnya apa? Inilah obatnya, saudara. Supaya kita ngerti bahwa inilah yang Allah berikan untuk kita. Dia memberikan Roh Kudus. Yang tugasnya apa? Membangkitkan yang pertama, kekuatan. Saudara, kata kekuatan di sini bahasa aslinya itu sama persis dengan Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kata yang sama yaitu dunamis, itulah yang dibangkitkan oleh Tuhan dari dalam diri kita. Ketika ada ketakutan yang kita hadapi, fokus kita mulai salah, kita mulai menjauh dari Tuhan, kita mulai takut terluka. Tuhan bilang gini, aku berikan kepada kamu dunamis. Roh yang bangkitkan dunamis, kuasa ilahi, supaya kamu tuh bisa jadi berkat lagi. Kuasa ilahi yang apa saudara? Yang benar-benar membawa kita mengalami pembaharuan. Saudara, ini yang kita perlu sadari, ini yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Ketika dia memberikan kuasa ilahi yang memampukan kita semua. Kita memang gak mampu kok, kita bisa sering gagal. Saudara, apakah saya pernah salah fokus? Sering. Kadang-kadang saya ukur lagi kepada diri saya. Itu yang menyebabkan saya pernah cerita juga. Saya bilang bahwa sebelum saya jadi penatua, saya tidak pernah punya keinginan keluar dari Abalef. Tapi setelah saya jadi penatua, 3 kali saya pengen keluar dari Abalef. Kenapa? Karena saya melihat diri saya. Ego saya ukur dengan ego saya. Sehingga saya kecewa. Saya ternyata fokusnya salah, fokusnya bergeser. Kita pasti menyalahkan orang lain dalam banyak proses konflik. Tapi kita lupa untuk berkaca, lihat diri kita sendiri. Saudara, disitulah Tuhan ingatkan. Dia memberikan kita kuasa ilahi. Kuasa yang supranatural, bukan kekuatan kita yang memampukan kita kembali. Artinya apa saudara? Yang berarti harus kita lakukan apa? Bergantung. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup loh. Aku sadar aku ini punya ego. Tuhan, boleh gak aku minta kekuatan supranatural itu? Yang aku mungkin gak bisa lihat, tapi aku percaya bisa ngubahin aku. Boleh gak Tuhan? Aku ini gak sanggup, kekuatanku terbatas. Ada banyak hal yang harus aku kerjakan. Tapi boleh gak aku minta kuasa ilahi yang mampukan aku? Dia tidak memberikanmu roh ketakutan. Dia memberikan kepadamu roh yang membangkitkan kuasa ilahi dari dalam dirimu. Karena dia sudah ada di dalamnya. Dan gak hanya itu. Dia memberikan kita agape. Ini kata yang sudah sangat sering kita baca. Yang kita sangat tahu. Inilah kekristenan. Ini esensi dari semuanya. Karena begitu besar kasih Allah. Agapenya Allah atas dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Saudara, tujuannya buat apa kasih ini diberikan? Untuk memulihkan kita terus menerus. Bapak Ibu Saudara percaya gak sih kita itu butuh dipulihkan setiap hari? Setuju ya? Butuh. Kenapa? Ya itu tadi, kita hidup di dunia yang sudah setiap hari membombardir kita dengan semua hal yang negatif. Mencoba menggeser kita dari apa yang Tuhan mau. Sehingga kita perlu Tuhan pulihkan setiap hari melalui apa? Kasih-Nya. Itulah kenapa perenungan salib setiap hari diperlukan. Itulah kenapa perenungan akan kasih Tuhan yang kita terima dengan gratis setiap hari itu perlu sekali. Waktu engkau melek matamu, apakah engkau sadar bahwa Tuhan terima kasih?
Karena kasih-Mu yang sempurna ada dalam hidupku. Ketika kasih itu memulihkan kita, bukankah itu membuat kita lebih mudah ya untuk mengasihi orang lain? Betul ya? Sekalipun dia mengecewakan kita, tapi karena kasih itu memulihkan kita terus, kita mudah mengasihi orang lain. Nah di situ loh api yang redup itu menyala kembali. Karena memang dasarnya apa? Kasih. Karunia tanpa kasih, bahaya sekali. Ujungnya kekuatan sendiri. Tapi kasih juga tanpa karunia nggak ada kuasanya. Keduanya berjalan bersamaan. Makanya Paulus bilang kan, kamu berbahasa roh, kamu lakuin banyak mujizat, tapi kalau nggak ada kasih percuma. Kamu seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bunyinya kenceng, tapi nggak ada esensi kasihnya. Tanpa kasih tidak mungkin bisa. Saudara dan saya, engkau sudah menerima Roh Kudus yang setiap hari, katakan sama saya, setiap hari. Ngapain dia? Membangkitkan kasih yang memulihkan kita dari waktu ke waktu. Jadi kalau saudara mungkin takut terluka lagi karena pernah terluka, pemimpinmu tidak bisa menyembuhkan engkau. Saya jamin itu 100%. Mau dia jadi malaikat pun gak bakal bisa. Yang bisa menyembuhkanmu hanya kasih Kristus. Bergantunglah pada kasih itu. Yang ketiga ketertiban. Nah yang ini nih yang agak unik. Sopronismos ini yang kata ini nih kalau dalam bahasa Indonesia tuh gimana ya, ketertiban, membangkitkan ketertiban, maksudnya ketertiban hidup, saya jadi hidupnya tertib. Ternyata gini saudara, kita mesti lihat konteksnya. Ini kan perbandingannya dengan ketakutan ya. Saudara ketika kita takut, apa yang biasa sering terjadi dalam pikiran dan hati kita? Kacau ya, kacau, bisa gegabah mengambil keputusan, betul nggak? Bisa terburu-buru kita bilang, udahlah pokoknya aku tinggalkan saja. Loh saya begitu, saya udah ngomong gitu, udah saya tinggalkan aja. Bersyukur ada istri. Inilah pewaris tata kasih karunia kan. Dia bilang dia pegang tangan saya. Tenang ya, coba dengar Tuhan bicara. Oh saya bersyukur tuh. Bukan kompor yang ada di samping saya. Bukan, ini AC yang sejuk. Kasih air yang dingin supaya saya nggak panas gitu. Kalau ketemu kompor repot kita, ya kan? Ditambahin kecap, tambahin minyak, digoreng lagi. Udah jadi deh udah. Udah ya benar lu, penatua lu memang gak benar, udah keluar aja. Gak benar tuh pemimpin lu, gak benar PKS lu, ngapain lu PKS kayak gitu. Mendingan lu pindah ke Komsel gua. Jadi dah itu udah pasti. Makanya gak bisa, dunia itu susah. Mau sesama orang percaya pun kadang-kadang dia bukannya jadi penyejuk, jadi kompor juga. Karena punya kelemahan. Makanya butuh Roh Kudus. Yang bisa membangkitkan apa? Nah ini, pikiran yang tenang dan penguasaan diri. Engkau hanya bisa dapatkan dari Roh Kudus. Tidak dari manusia. Saudara mau ke psikolog sehebat apapun, mau ke psikiater sehebat apapun, tidak bisa dia memberikan pikiran tenang dan penguasaan diri ini. Kita ini sudah ada dalam dunia yang situasinya chaotic banget. Belakangan mental health itu jadi isu di mana-mana. Seolah-olah orang tuh gampang klaim bahwa saya kena mental health nih kak, saya perlu ke psikolog gitu. Begitu dia ke psikolog, nggak sembuh. Bukan berarti nggak boleh ya, saya nggak bilang nggak boleh ke psikolog ya. Tapi maksudnya yang pertama-tama harus kita cari adalah pribadi yang paling berkuasa dong harusnya, yang ada dalam diri kita. Roh Kudus menolong kita, supaya dia membangkitkan pikiran yang tenang dan penguasaan diri. Nah saudara, mari kita kembali ke hal ini. Ingat, roh yang Tuhan berikan itu tidak memberikan ketakutan, tapi membangkitkan kuasa, kasih, dan pikiran yang tenang serta penguasaan diri. Kalau begitu, semua ini tujuannya untuk apa saudara? Kenapa karunia itu tidak boleh redup? Apinya harus tetap menyala. Paulus kemudian melanjutkan, dia bilang begini, mari baca bersama, 1, 2, 3. Jadi, karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, karunia dikobarkan supaya kita semua tetap setia kepada Injil. Hari-hari ini saudara mungkin banyak orang yang memilih untuk mundur ketika menghadapi banyak kesulitan. Tadi ketakutan-ketakutan tadi. Tapi saudara, Injil mengajarkan kita supaya kita tetap setia. Tuhan memanggil kita, mari kita tetap setia. Makanya saya highlight ayat yang ke-12 ini. Paulus bilang begini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Baca bersama highlightnya,
Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia apa? Berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, akhir dari semua ini perjalanan kita, karunia yang ada dalam hidup kita, api ini harusnya terus menyala. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Allah. Dan semuanya karena Injil. Ditujukannya untuk supaya Injil diberitakan. Dan kita perlu sadar bahwa begini, bukan kita, tapi kepada siapa kita percaya. Kepada siapa engkau percaya? Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Kepada dialah kita menaruh kepercayaan kita penuh. Dan bukan hanya percaya bahwa dia sudah menyelamatkan kita. Tapi kita juga percaya bahwa dia memelihara. Apa yang dipelihara? Bukan cuma hidup. Bagi Tuhan pelihara hidupmu itu gampang sekali. Tapi lebih luar biasa dari itu adalah dia memelihara apa yang sudah dipercayakannya kepadamu, supaya itu akan terus berjalan sampai akhir hidupmu, sampai hari Tuhan. Loh, ini luar biasa. Artinya begini, kalau Tuhan percayakan keluarga, istri, suami, anak-anak, orang tua, pekerjaan, pelayanan, usaha, apapun itu. Kalau Tuhan percayakan itu, saudara, dia yang memelihara sampai pada akhirnya nanti hari Tuhan datang. Kalau kita berpegang akan hal ini, api kita nggak mungkin redup, akan terus menyala. Karena kita bergantungnya bukan lagi pada manusia dan organisasi, kita bergantungnya pada Allah. Kepada dia aku percaya, kepada dia aku percaya, dia yang memelihara apa yang sudah dipercayakan kepadaku. Saudara, dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang bisa mengecewakan kita. Pasangan kita yang paling pertama, yang paling sengsara kalau dia sudah nggak ngerti kita, kita bisa berat sekali. Pernikahan itu sesuatu yang gak mudah dijalani hari ini. Masalah perceraian itu sudah jadi common banget. Tapi saudara, kalau kita tahu bahwa, sadar bahwa pernikahan ini adalah kepercayaan Tuhan, dia akan pelihara, amin. Dia akan pelihara pernikahanmu, para suami istri, amin. Ya, dia akan pelihara pelayananmu, dia akan pelihara pekerjaanmu, dia akan pelihara hidupmu, dia akan pelihara usahamu. Dia akan pelihara juga para pemimpin di tempat ini. Komselmu, murid-muridmu, orang-orang yang kau pimpin, tim kepemimpinanmu, dia yang akan pelihara sampai pada akhirnya. Saya mengulangi 4 hal ini, mari kita baca bersama supaya kita ingat apa yang kita pelajari hari ini. 1, karunia, tapi apinya bisa meredup. Ketakutan adalah musuh besar karunia. Tetapi Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Karunia dikobarkan untuk tetap setia kepada Injil. Kepada siapa kita percaya, dia yang memelihara apa yang sudah dipercayakan sampai akhir hidup kita. The final thought is, ada pemikiran yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Kita tahu hari-hari ini dunia makin redup, saudara. Banyak orang kehilangan arah. Makanya gereja harus bertindak. Relasi rusak, perceraian mudah sekali terjadi. Kesehatan mental terganggu. Pengharapan sepertinya hilang. Namun justru di masa seperti ini, mari baca bersama apa? Gereja dipanggil untuk tetap menyala. Kasih tahu samping kanan kirimu, kamu gereja. Kita gereja. Ya, kita dipanggil untuk tetap apa Bapak Ibu? Menyala. Mari baca bersama kalimat terakhir ini. 1, 2, 3. Di tengah kegelapan, tetapi untuk menjadi terang di dalamnya. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun engkau sekarang sedang berada dalam kegelapan, pergumulan dan tantangan, kembalilah kepada Allah yang sudah memberikan kepadamu kuasa, kasih, pikiran yang tenang dan penguasaan diri. Amin. Mari bangkit berdiri bersama. Saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Soal ini lagu lama sekali. Dari tahun 90. Saya masih ingat penulisnya Simon Irianto. Lagu ini salah satu lagu dari album, kalau saya tidak salah, Indonesia Bagi Kemuliaannya. Saya pertama kali mendengar lagu ini tuh di momen kami lakukan extreme prayer, dulu sebutnya extreme prayer tuh gara-gara anak muda kumpul di Istora Senayan, kita doa dari jam 7 atau 8 malam sampai jam 4 pagi, saudara, gak berhenti. Momen itu kreatif sekali, saya waktu itu terlibat main drama tentang anak-anak bangsa yang ada dalam rumah kasih Bapak, itu kira-kira. Saya jadi orang Batak waktu itu, didandanin hitam semua mukanya.
Tapi saya nggak bisa lupa waktu kami di panggung itu berdiri, bergandengan tangan setelah selesai drama. Kami nyanyi lagu Indonesia Tanah Air Beta, terus di endingnya kami nyanyi lagu ini. Kami diingatkan bahwa Tuhan panggil kami. Karena lagu ini di awalnya bilang kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dan bukan hanya itu, lagu ini bilang urapi kami Tuhan dengan kuasa dari Roh yang suci. Momen itu gak bisa lupa Bapak Ibu. Itu yang membuat kami terus berapi-api di masa itu, gak pernah redup. Tapi saya ingat juga setelah dalam perjalanan fase hidup berubah, saya menikah, saya punya anak, ada pergumulan ekonomi, ada tantangan kehidupan, masa depan keluarga, masa depan anak. Api itu redup, fokus saya bergeser. Saya mulai menjauh dari Tuhan. Karena saya takut kalau saya dekat, Tuhan bilang gini, taat nak, kembali melayani. Oh itu terjadi saudara. Sampai 2012 tuh puncak dari semuanya. Udah gak bisa lari, udah. Saya sudah meninggalkan pelayanan mahasiswa, saya pindah ke ibadah umum. Bersama dengan istri dan anak saya waktu itu masih satu. Kami beribadah, sampai di ibadah umum karena dulu pemimpin mahasiswa. Saya pimpin 600 mahasiswa dulu di Barat, di Abalov Barat. Jadi waktu saya datang ke ibadah umum, pemimpinnya langsung datangin saya, Win, terlibat pelayanan ya. Saya langsung bilang, nanti dulu kak, saya maunya datang jadi jemaat saja. Saya justru cerita sama saudara, itu yang saya alami. Ya udah saya jadi jemaat, setelah 6 bulan didatangi lagi. Karena didatangi berulang-ulang gak enak, ya sudahlah, iya saya bilang, saya ikut pelayanan kreatif aja lah, bantu-bantu. Ya kan, biasanya kan gitu ya, alasan kita, pelayanan bantu-bantu. Ada yang pelayanan bantu-bantu di sini? Mudah-mudahan saya tidak menyindir tapi menyinggung saudara ya. Tapi saudara, satu waktu tiba-tiba Kak Seno telepon saya. Dia bilang, Win, saya mau ketemu dengan banyak pemimpin anak muda. Dulu kan kamu mimpin departemen anak muda seluruh Abalov. Saya minta kamu ikut deh supaya saya pengen tahu kamu cara pandangnya gimana. Saya datang saudara, kami ngumpul di Solaria CP, saya masih ingat waktu itu. Saya sengaja duduk paling pojok, saya gak mau duduk di samping Kak Seno. Dia duduk di tengah, di surrounded by semua pemimpin muda yang dulu saya muridkan mereka beberapa. Saya duduk di paling pojok, saya gak pengen ngapa-ngapain. Karena buat saya sudah lewat masanya. Tapi semakin saya ada di pojok itu, memang ya di pojok-pojok itu biasanya bicara lebih kenceng. Saudara ingat tuh, hati-hati saudara di pojok-pojok. Tuhan bicara sama saya gini loh, nak, lihat ini, kamu mau biarin? Saya masih mau nangis kalau gitu lagi. Saya pulang naik motor dari CP, nangis saya di motor. Tuhan bilang, nak jawab. Kenapa kamu lari? Saya diam sampai di rumah, saya hapus air mata saya gak mau ketahuan nangis. Malam-malam tidur Bapak Ibu. Istri saya ngomong gini, sayang, kalau dengar suara Tuhan, jangan kerasin hati. Saya lihat muka dia, saya bilang, nih orang kenapa kok dia ngomong gini? Saya bilang, maksud kamu, iya kalau kamu dengar panggilan Tuhan, dijawab aja. Aku siap kok berjalan sama kamu. Wah, itu kayak udah bukan lagi ditampar Bapak Ibu ya. Kayak ditonjok pok gitu supaya sadar gitu. Pagi-pagi saya merenungkan, terus singkat cerita saya WA Kak Seno. Saya bilang, Kak, saya dapetin ini di hati, saya mau menyerahkan hidup. Saya waktu itu masih bisnis saudara, saya masih jualan perlengkapan bayi. Terus dia bilang, saya bilang sama Kak Seno, Tuhan tolong panggil saya mau bersedia, saya bilang. Kak Seno jawabnya simpel banget, wah gayung bersambut Win, saya sudah doain kamu lama. Ternyata ini biangnya saudara ya. Tapi saya ngerti saudara sejak hari itu, Tuhan tuh gak mau biarin api dalam hidup saya ini redup. Karena kalau redup, itu bukan maunya Tuhan. Saya ingat lagi lagu-lagu ini. Sampai terakhir 3 tahun lalu kami retret semua pemimpin muda, saya ngelit mereka, semua pemimpin Youth Abalov, Kak Sofian kita minta bicara, dia nyanyi lagu ini. Nah ini saya langsung, wah Tuhan, saya flashback dong, 2012, 14 tahun lalu, oh ternyata ini loh yang Tuhan maksud. Bapak Ibu saya gak tahu apa yang sedang kau alami, saya ini gak kenal Bapak Ibu, tapi saya yakin banget Tuhan kenal Bapak Ibu, sampai kedalaman yang orang gak tahu. Kalau ada fokus yang salah, kalau engkau mulai menjauh dari Tuhan, kalau engkau takut terluka lagi, hari ini minta Tuhan pulihkan kita. This is not your end, ini bukan titik hidupmu. Karena masih koma dan masih berjalan panjang. Jadi kalau Tuhan panggil, jangan keraskan hati, buka hatimu, biar dia bicara di siang hari ini. Sambil lagu ini dinyanyikan, renungkan setiap katanya, dengar kata apa yang Tuhan bicarakan buat kita. Kami datang Tuhan, penuhi panggilan-Mu. Thank you Jesus.
datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang Tuhan, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Mari nyatakan ini sebagai doa kita. Kami datang Tuhan, sungguh dari hati kami. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang Tuhan, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kau dengar Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani mereka Tuhan yang lelah, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Urapi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Benar Tuhan. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Mari izinkan Roh Kudus hari ini membongkar hati kita. Mari akui di hadapan Tuhan, kalau mungkin fokus kita sudah mulai bergeser. Mari akui di hadapan Tuhan, kalau mungkin kita mulai menjauh, karena kita takut kalau nanti mendekat, kita harus berserah sepenuhnya. Dengar
Tuhan bicara Bapak Ibu. Jangan keraskan hatimu. Izinkan Roh Kudus mengingatkan kita. Kalau mungkin ada luka yang perlu dipulihkan. Kau takut terluka lagi. Nanti konflik lagi, nanti kecewa lagi. Kau takut. Tapi hari ini, biarlah Roh Kudus membangkitkan kuasa itu dari dalam dirimu. Kuasa ilahi yang memampukan untuk engkau mengampuni dan memilih untuk berjalan kembali bersama-sama. Karena ini adalah gereja. Tempat orang-orang yang belum sempurna sedang berjalan menuju kesempurnaan Kristus. Bolehkah hari ini kita semua berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan? Karena ini benar-benar urusan pribadi kita. Mungkin gak ada yang tahu. Tapi redupnya api dalam hati kita, Tuhan tahu. Dan kalau hari ini engkau bisa berdiri di ruangan ini, engkau bisa hadir, ini gak pernah kebetulan. Ada banyak alasan yang bisa membuat engkau tidak datang. Tapi Tuhan bawa engkau sampai ke tempat ini karena Tuhan mau nyalakan kembali api itu. Karena redupnya itu akan sirna, engkau akan bangkit kembali. Api itu akan kembali menyala, karunia akan kembali mengalir dari dalam hidupmu. Sehingga hidup akan membangun banyak orang. Tapi sebelum itu Tuhan bangun hidupmu saat ini. Tuhan kuatkan engkau kembali. Tuhan bangkitkan kasih yang memulihkan engkau saat ini. Tuhan bangkitkan pikiran yang tenang sehingga engkau mampu menguasai dirimu. Sehingga engkau bisa mengambil keputusan yang benar untuk kembali kepada Tuhan. Kembali lakukan bagianmu, kembali berfungsi di keluargamu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu dan dalam usahamu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami percaya kami sudah menerima Roh Kudus yang membangkitkan kuasa dari dalam diri kami. Kuasa ilahi yang memampukan kami. Sehingga kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mengandalkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kami tidak akan mudah lelah karena kekuatan itu menyertai kami. Dan kami menerima kasih yang sempurna dari Engkau Tuhan. Tempat kami bisa merasa aman sepenuhnya. Kami gak perlu takut tidak diterima karena Engkau menerima kami tanpa syarat. Dan kasih-Mu yang akan memulihkan kami setiap hari. Terus menerus. Sehingga hidup kami akan juga menjadi agen-agen pemulihan bagi orang lain. Karena kami bawa kasih yang memulihkan itu buat banyak orang. Dan hari ini Tuhan, Kau memberikan kami pikiran yang tenang dan penguasaan diri. Sehingga kami bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami gak takut kecewa lagi, gak takut terluka lagi. Karena kami tahu Tuhan menolong kami. Tuhan pakai saudara seiman kami untuk membangun kami, untuk mengingatkan kami, bahkan untuk membawa kami menyala bersama-sama. Biarlah gereja Tuhan, I Love Kelapa Gading ini Tuhan, sungguh menjadi gereja yang tetap menyala. Berkobar-kobar, memenangkan jiwa untuk Tuhan. Pakai hidup kami, urapi kami mau lakukan amanat agung-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, dan kami mau terus menyala untuk Tuhan. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.